Assalamualaikum. Hai semuanya, di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanyakan melalui WhatsApp secara pribadi. Dan ini pertanyaannya memang udah lama juga, udah mau 2 minggu ya. Dan sekarang aku baru bisa upload karena aku lama banget ngeditnya. Karena aku perlu ngasih sound effect-nya, terus kayak kasih tulisan gitu, kayak kasih efek-efek dalam video gitu. Jadi itu lama banget, tapi kalau untuk tinggal ngerekam langsung upload itu mah bentar banget, tapi itu akan memberikan dampak buruk juga sih terhadap channel kita. Jadi aku lama banget di pengeditannya gitu. Nah, pertanyaan ini adalah Q&A yang ke-100. Banyak banget ya, alias ini Q&A yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya banyak banget daripada Q&A yang sebelum-sebelumnya. Q&A 1 sekitar 5 ya aku ambil, terus yang kedua itu lupa, dan yang ketiga ini aku ambil semuanya, dan kebetulan itu ada 19 pertanyaan. Banyak juga ya, walaupun sih pertanyaannya sedikit kepo, tapi itu aku bakal ambil, nama juga pertanyaan ya. Nah, sebelum ke pertanyaannya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga loncengnya. Terus kalian like, share ke teman-teman kalian, dan komen di bawah ini. Kalau kalian mau aku Q&A lagi, kalian bisa komen aja di bawah ini, baik itu di Instagram, mau di YouTube, atau di WhatsApp pribadi, Messenger sekalipun. Oke, aku bakal ambil pertanyaan dari kalian. Nah, biasanya aku pasti nyantumin IG kalian ya di YouTube aku, tapi di video kali ini tuh aku nggak nyantumin karena ini banyak banget pertanyaannya. Jadi ya udah pertanyaan aja gitu, aku nggak nyantumin IG kalian gitu. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa cita-cita Laila? Nah, cita-cita aku yang pertama kali itu aku ingin ngebahagiain kedua orang tua aku, baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu memang wajib banget mungkin ya menurut aku sebagai seorang anak gitu ya, untuk ngebahagiain kedua orang tua gitu. Nah, yang kedua aku pengen jadi guru, amin, doain aja teman-teman. Dan yang ketiga aku kepingin menjadi seorang YouTuber sukses, kalau bisa kayak Ricis dan Atta, amin ya Allah. Gak apa-apa menghayal, tapi ada usaha itu lebih bagus ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang memotivasi Laila suka mengcover lagu sholawat? Kenapa nggak yang lain seperti pop, dangdut, atau yang lainnya? Nah, awal aku belum tahu YouTube, waktu SMP aku sering banget nyanyi di pernikahan orang gitu. Mau pop, dangdut, bahkan religi sekalipun. Waktu SMA aku juga pernah ngikutin lomba pop atau dangdut, dan aku dapatin juara 2 itu. Dan aku nggak bisa munculin foto aku di sini karena aku nggak punya fotonya. Waktu itu aku nggak punya handphone sama sekali, dan foto aku tuh ada di teman aku, cuman waktu aku minta dia nggak ada di handphone gitu, adanya tuh di laptop gitu. Jadi ribet banget ya menurut aku pindahin lagi ke handphone gitu. Jadi aku bilang nggak jadi deh gitu, karena ngerepotin banget menurut aku. Dan termotivasi itu karena aku tuh kayak apa ya, pernah denger lagu religi itu adem banget gitu. Terus kebetulan waktu itu Nisa lagi viral-viralnya, Sabian lagi viral-viralnya kan. Terus dari situ tuh aku semangat banget mau cover lagu-lagu sholawat, sering-sering lagu sholawat gitu. Kebetulan penyanyinya juga wanita gitu, jadi menurut aku kayak lebih adem aja gitu kalau aku nyanyiin lagu-lagu sholawat, dan lebih enak banget gitu didengar gitu. Karena nyanyi lagu sholawat ini terbawa perasaan gitu, menyentuh banget lah intinya gitu guys. Jadi aku termotivasi yang pertama itu karena adanya Sabian. Nah, pertanyaan yang ketiga, kenapa akhir-akhir ini Laila jarang banget buat konten, biasanya rutin? Ya memang aku jarang banget buat konten waktu itu karena aku kehabisan ide, karena aku nggak tahu lagi apa yang mau aku buat gitu. Karena aku bosan juga ya kan, cuman cover lagu terus kayak vlog gitu. Nah, dan sekarang alhamdulillah aku kayak udah dapet ide gitu, aku udah bisa buat kayak cerita-cerita lucu gitu, nggak tahu entah parodi entah apa, aku nggak tahu, yang penting buat cerita seperti itu. Dan sekarang tuh aku kayak udah bisa yang lain-lain juga gitu, dan sekarang udah alhamdulillah lah udah rutin kembali dalam pembuatan video.
Jadi kalian tunggu aja ya video-video aku, oke? Pertanyaan yang keempat, kenapa kakak nggak buat konten hanya seputaran traveling aja? Oh, bisa banget. Kalau aku cuma buat traveling aja tuh bisa. Asalkan kamu siapin uangnya, terus kamu juga siapin waktunya, dan siapin juga ya tempat-tempat yang bakal aku buat konten. Oke? Nggak mau? Nakal. Selanjutnya, Kak, sebelum ada mic BM 8000-nya, waktu itu pakai alat apa sih? Apa pakai mic clip on? Nah, waktu aku belum ada mic, belum ada alat sama sekali, cuman ada HP doang. Nah, aku nyanyi, ambil recording. Aku nge-record itu cuma menggunakan handphone doang, rekaman pakai handphone doang, nggak pakai mic sama sekali, nggak pakai alat bantuan, cuman HP doang yang sedang ngerekam aku saat ini. Pertanyaan selanjutnya, Laila recordingnya di rumah kan? Kok bisa suara bisingnya nggak kedengaran? Nggak, aku recordingnya di warung. Iya di rumah, memang di rumah. Terus suara bisingnya tuh kenapa nggak kedengaran? Karena aku ambilnya di tengah malam guys. Itu sekitar jam 11 sampai jam 1. Karena jam 11 tuh kadang masih ada juga sih orang yang belum tidur, masih ribut. Jadi aku ngambilnya di tengah malam. Kalau ambil siang, ambil di pagi, recording di pagi, itu aku nggak bisa, orang ribut. Seperti sekarang ini, dengar kan? Jadi kalian ambilnya di tengah malam ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Lala kok bisa cepet dapetin 1000 subscribernya? Bagi tipsnya dong. Sebenarnya aku nggak ada tipsnya, cuman ya kalian lakuin aja lah seperti yang aku bilang gitu. Mungkin itu bisa dikatakan tips juga ya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa dapetin 1000 subscribernya. Yang penting aku ngejalanin apa yang menjadi aturan YouTube gitu. Yang pertama, kalau aku udah punya akunnya, tentu aku harus punya video. Terus yang kedua, aku tuh harus nge-share ke sosial media, ke teman-teman, terus kayak ke sanak family gitu. Terus yang ketiga, aku itu kayak setting di pengaturan akun gitu. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, Laila, kalau aku main ke Riau boleh numpang nginap nggak? Hihihi, kayak hantu aja. Enggak. Boleh banget, malah aku tuh kayak ada teman, jadi aku tuh senang kalau kalian main ke Riau, senang banget. Jangan lupa ya, kalau kalian ke Riau mampir ke rumah aku. Oke? Pertanyaan selanjutnya, selama menjadi konten kreator pemula, hal apa yang menyulitkan Laila dalam membuat video, baik itu dari alatnya atau dari nyinyiran orang-orang? Nah, yang pertama aku bakalan bahas yang menyulitkan aku dari alat ya. Nah, sebelum ada alat yang sekarang ini, itu memang betul-betul sulit ya gitu. Apalagi nggak ada Gorilla Pod. Itu berdirinya tuh menggunakan meja, terus kayak ada penyangga gitu di belakang gitu, kayak atau kaleng gitu, atau ya bisa lah untuk nyandarkan handphone kita berdiri gitu. Buku juga bisa. Itu memang sih hasilnya nggak maksimal banget gitu ya kan, karena nanti bentar-bentar nanti jatuh gitu, goyang gitu, nanti mereng gitu. Jadi sebelum ada alat ini tuh betul-betul sulit gitu. Terus apalagi kalau aku nge-record itu kan susah gitu ya, kalau dari handphone doang gitu, nggak ada pakai bantuan alat lain gitu, susah sebenarnya. Terus aku tuh kayak nggak ada lighting ya juga. Itu kalau aku ngambil videonya malam itu aku nggak bisa karena gelap gitu ya kan. Kebetulan aku juga nggak ada lighting. Ini aja aku menggunakan pencahayaan dari jendela gitu, bukan dari jendela sih, dari cahaya matahari langsung gitu. Nah, dan yang menyulitkan aku dari nyinyiran orang-orang tuh yang pertama, ada sih salah satu teman aku, dia bilang seperti ini sama aku, ngapain sih kamu buat YouTube, nggak ada gunanya gitu. Lagian YouTube itu cuman nyuksesin orang-orang yang udah terkenal, artis gitu, kayak ya orang-orang seperti itu katanya. Kalau orang biasa seperti kita tuh nggak akan berhasil gitu. Enggak, dia tuh salah banget. YouTube ini memberikan ruang untuk kita, bagi kita yang mau aja. Ini tuh nggak hanya untuk orang yang sukses aja loh, nggak hanya untuk orang yang terkenal, nggak seperti artis-artis, enggak. Itu untuk kita kayak gini tuh bisa juga. Itu tergantung dari usaha kita gitu. YouTube ini memberikan aspirasi untuk kita semua gitu. Jadi kalau kalian punya ide,
mau kalian curahin ke YouTube itu bisa gitu, tergantung dari usaha kita sendiri juga gitu. Nah itu sih nyinyiran dari orang-orang kayak ngapain sih buat YouTube gitu, emang kamu bisa berpenghasilan dari YouTube gitu ya. Kalau untuk berpenghasilan itu kan udah diatur gitu kan, kita cuman kayak usaha aja lah gitu. Kalau untuk masalah uang itu aku betul-betul nggak kepikiran ke sana gitu. Aku yang penting upload video, gimana video aku tuh bisa dikenal oleh orang banyak gitu. Kalau untuk dapatin hasil ya itu kan tergantung dari usaha kita juga gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, Kak edit videonya sendiri atau dibantu orang lain? Aku ngedit videonya dari awal sampai sekarang itu ngedit sendiri, nggak pakai bantu orang lain. Pertanyaan selanjutnya, sebelum terjun ke YouTube, apakah belajar ngedit dulu atau bagaimana? Awal aku terjun ke YouTube itu aku nggak pakai ngedit video, nggak pakai belajar edit video, aku langsung upload gitu aja. Kalian bisa lihat video aku yang awal banget, itu cuma kayak foto doang sama rekaman lagu aku. Next, apakah ada niat untuk mengcover lagu pop? Kalau ada, kapan? Kayaknya udah pernah sih aku mengcover lagu pop, tapi kayak liriknya itu kayak islami gitu. Dan aku besok bakal buat cover lagu yang berjudul Hijrah Cinta. Itu aku bakal duet dengan seseorang. Jadi kalian tunggu aja ya notifikasi dari aku. Jadi kalian harus subscribe dulu nih channel aku dan aktifin juga loncengnya. Next, masih sekolah apa udah kuliah? Di mana? Aku masih TK. Alias aku udah kuliah dan aku kuliah di Pekanbaru. Pekanbaru tau nggak di mana? Di Riau. Pertanyaan yang ke-14, jumlah saudara kamu ada berapa sih? Jumlah saudara aku? Kamu kepo? Ya nggak apa-apa, aku kasih tahu juga lah ya, namanya juga pertanyaan ya, wajar lah ada berbaur kepo-kepo gitu. Aku punya saudara berapa ya, tunggu ya, aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Banyak banget. Ada deh, jadi nggak perlu tahu lah ya, nanti aku bisikin sama kamu berapa jumlah saudara aku. Next, kalau buat konten tentang beauty vlogger bisa nggak? Bisa Kak, bisa banget. Aku cuman bisanya itu kayak kasih lipstick, terus kayak bedak, bubu gitu, terus itu aja. Aku nggak bisa kasih alis, nih alis aku aja nggak ada kan. Aku nggak bisa pakai alis. Kalaupun bisa itu kayak acak-acakan gitu, nggak rata. No. Ya udah itu aja kayaknya jadi beauty vlogger. Mungkin aku juara banget nih kalau beauty vlogger. Next, menurut Laila perempuan yang punya dosa begitu besar di masa lalu, namun sudah bertaubat, bisa nggak dapat jodoh laki-laki baik di masa depan? Masalah jodoh. Itu masalah jodoh udah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Nah kalau untuk jodoh itu sebagai cerminan diri kita gitu. Misalnya kita baik, ya tentu jodoh kita tuh akan baik. Karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Walaupun kita tuh kayak udah pernah ngelakuin dosa besar, tapi kalau kita tuh udah bertobat, niatnya tuh udah baik, udah lurus, hanya semata-mata itu karena Allah, itu pasti akan mendapatkan jodoh yang baik pula gitu. Yang ke-17, pernah berantem nggak sama saudara kandungnya? Apa yang paling sering dilakukan? Ya pastinya pernah lah ya kan, namanya saudara gitu, pasti ada nama cekcok, tapi ya nggak parah-parah lah gitu, sekedar kayak meluapkan emosi aja gitu, kayak banting tulang gitu dan lumayan. Enggak, aku nggak ada sampai segitunya. Aku palingan yang paling sering aku lakuin kalau berantem itu kayak mulut ya, terutama marah-marah aja, nyerocos aja gitu. Itu paling pertama. Yang kedua, kalau udah nggak kuat lagi mau ngomong, aku pakai lempar gitu aja. Kayak ada sendal aku lempar gitu, ada apa namanya gelas aku lempar gitu, tapi nggak kaca sih, yang plastik. Udah, lanjut ya, pertanyaan yang ke-18. Kenapa memilih YouTube sebagai media untuk eksis dunia maya? Nah, aku memilih YouTube itu yang pertama karena jangkauan YouTube itu sangat luas. Dari yang nggak kenal itu bisa jadi kenal, yang jauh itu bisa jadi dekat. Terus kita tuh bisa berkolaborasi gitu dengan YouTube.
dengan YouTube, maksudnya dengan YouTuber lain gitu. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ke-19, ada niatan nggak untuk belajar di luar negeri? Ada banget, pasti semua orang kepingin untuk belajar di luar negeri, kebanyakan ya, pasti kepingin banget. Nah, waktu dulu aku pernah daftar ikut pelatihan ke luar negeri, tepatnya itu di Malaysia. Nah, waktu itu aku cuman iseng-iseng aja gitu, kayak mau ikut belajar ke luar negeri itu ya kan, cuman 3 hari sih sebenarnya. Dan akhirnya dari keisengan aku itu berbuah menghasilkan lah gitu ya kan. Terus aku tuh senang banget bisa lolos untuk belajar ke Malaysia gitu selama 3 hari. Nah, ketika aku mau ngambil ada kendala gitu, jadi aku nggak sempat ambil. Rugi banget kan, sayang gitu, udah lulus tapi nggak ambil. Sedih banget sih sebenarnya, tapi ya gimana ya, kalau diambil nanti yang satu ini terkendala, nggak diambil ya aku masih bisa lah gitu untuk ngenahanin gitu. Mudah-mudahan masih ada daftar pelatihan ini lagi gitu. Kalau ada aku mau daftar lagi, mudah-mudahan aku lulus dan aku bakal ambil kesempatan itu. Oke. Nah, mungkin hanya itu aja yang bisa aku jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, kalau kalian masih kepingin aku untuk Q&A selanjutnya, kalian komen aja di bawah ini. Terus kalian share videonya ini ke teman-teman kalian supaya yang lain juga bisa ikutan dan juga bisa nonton video-video aku. Yang paling penting itu kalian subscribe di channel dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video, bye!